Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 8? Sehat semua ya? Saya harap kalian sehat ya tentunya ya. Itu yang kita harapkan dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita memasuki bab 8, yaitu berkreasi melalui pementasan drama. Apa saja yang akan kita pelajari? Pertama adalah kita akan mengidentifikasi unsur-unsur drama. Kemudian menginterpretasi drama, menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasan drama. Kemudian bagaimana cara menyajikan drama. Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Kita awali dengan definisi dari drama. Tapi sebelumnya, kalian tentu pernah melihat ya sinetron atau film ya. Hal tersebut merupakan pengembangan dari drama itu sendiri. Pada zaman dulu, ketika belum ada TV, ketika belum ada sinetron, itu drama dipentaskan dari panggung ke panggung ya. Dan biasanya panggung itu tinggi, di bawahnya banyak penontonnya. Kalau di luar negeri disebutnya theater atau teater dalam bahasa Indonesianya ya. Itu adalah panggung tempat biasanya drama ya. Ini diawali dari masa kalau di sejarah dalam bahasa Inggris itu zaman dulu ada seperti Romeo and Juliet ya. Masa-masa itu ya, itu sangat populer sekali. Dan mengalami kemajuan pada saat itu ya. Pada zaman dulu sebelum ada alat telekomunikasi modern ya. Nah, pada masa sekarang mungkin teater-teater masih ada ya, tetapi kita lebih sering melihat pada layar televisi atau layar handphone kita ya. Baik, kita langsung ke definisi ya. Kita langsung ke definisi. Apa itu drama? Drama merupakan bentuk karya sastra yang isinya tentang kehidupan yang disajikan atau dipertunjukkan dalam bentuk dialog dan gerak. Dan biasanya dipentaskan di atas panggung ataupun bisa disebut teater. Ada juga yang tidak dipentaskan di panggung ya, seperti drama radio, televisi dan lain-lain. Atau definisi lain dari drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dengan maksud dipentaskan. Kemudian struktur dari drama. Struktur dari drama ada 3. Yang pertama, prolog. Ini asal kata dari bahasa Inggris ya. Prolog itu adalah adegan pembukaan. Biasanya ada yang tampil di depan ataupun mungkin lewat suara saja dibacakan pembukaan dari sebuah drama untuk menjelaskan secara umum ya. Kemudian ada dialog. Dialog ini biasanya diperankan ya oleh satu, dua dan lebih ya. Atau di sini dialog ini percakapan. Kemudian ada epilog. Epilog merupakan penutup akhir dari drama ya. Biasanya sama aja ya. Prolog di awal, cuman epilog di akhir. Biasanya ada
ciri-ciri drama ya, yaitu cerita drama disampaikan dalam bentuk dialog. Di dalamnya terdapat konflik, terdapat juga aksi, ya. Terdapat pelakon atau pemeran yang akan mementaskan drama. Kemudian drama itu biasanya dipentaskan. Itu merupakan ciri dari utama dari drama. Adapun perbedaan drama modern dan drama tradisional, pertama, naskah digunakan baku ya, tidak diganti-ganti kalau drama modern itu ya. Drama tradisional naskah yang digunakan baku ya, bahkan tidak menggunakan naskah sama sekali. Jadi mereka bisa improvisasi ya. Sumber dari cerita kehidupan sosial masa kini ya, sumber dari cerita rakyat atau tradisi masyarakat kalau tradisional. Nah, ini adalah ciri-ciri. Kemudian ciri-ciri drama modern nanti akan saya jabarkan ya. Ini secara umum aja. Yang kedua, drama modern menggunakan peralatan modern seperti dekorasi elektronik dan cahaya, atau menggunakan kalau di dalam film itu tidak menggunakan ini ya, jadi menggunakan layar saja, nanti tiba-tiba udah berubah ya. Kemudian menggunakan, kalau drama tradisional menggunakan alat musik dan peralatan tradisional saja. Kemudian drama modern juga panggungnya tertutup, sedangkan drama tradisional panggungnya terbuka ya, di tengah lapang biasanya. Perbedaan drama modern dan drama tradisional yaitu drama modern gaya bahasa santai, sedangkan drama tradisional gaya bahasa baku. Nah, itu adalah ciri secara umum. Kita akan menelaah cirinya, mungkin ada yang sama ya, yaitu menelaah ciri unsur drama berdasarkan tema ya. Karena di drama itu ada tema, ada alur, ada penokohan, unsur amanatnya, unsur latar, unsur dialog ya, unsur gaya bahasa. Ini adalah ciri unsur drama. Nah, kita ulas satu persatu unsur tema ya. Apa itu tema? Tema adalah gagasan pokok atau juga ide yang mendasari pembuatan dari sebuah drama. Tema ini bersifat umum dan terkait aspek-aspek kehidupan di sekitar kita. Jadi temanya itu berdasarkan kehidupan ya. Nah, drama tradisional temanya yaitu cerita rakyat atau legenda. Sedangkan drama modern biasanya kekinian temanya, atau mungkin temanya future ya, masa depan bisa ya. Tapi kebanyakan kekinian gitu ya. Nanti ada konflik-konflik yang kekinian juga. Sedangkan alur seperti biasa, seperti cerita-cerita, alurnya itu berupa alur maju atau alur mundur ya. Alur biasanya alur maju, alur mundur. Apa itu alur? Kalian udah tahu ya, yaitu rangkaian cerita yang terjadi pada drama. Tokoh dan penokohan. Tokoh, apa itu tokoh? Yaitu pelaku yang memerankan seorang karakter dalam cerita. Ya. Pelaku yang memerankan ya, tokoh itu ya. Terdapat dua tokoh di situ, adalah yang pertama tokoh utama, tokoh menjadi sentral dalam cerita, kemudian tokoh pembantu. Siapa itu tokoh pembantu? Yaitu tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalannya cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Ada juga penokohan. Penokohan adalah gambaran watak dari setiap tokoh. Ada 3 macam ya. Ada protagonis, yaitu tokoh yang menampilkan kebaikan. Antagonis, yaitu tokoh jahat atau tokoh penentang kebaikan. Jadi ada lawannya dari ini ya, biar terjadi konflik. Ada juga tritagonis, yaitu tokoh yang mendukung
protagonis, jadi tokoh yang mendukung. Dan ingat, ini ada yang ketambah. Kita bedakan antara penokohan drama tradisional dan penokohan drama modern. Tokoh dalam penokohan dalam cerita tradisional biasanya tidak berubah. Artinya apa? Seorang yang protagonis akan tetap protagonis, ya. Sesuatu yang benar akan benar selamanya, dan yang buruk akan buruk selamanya. Itu dalam drama tradisional. Sedangkan penokohan dalam drama modern itu bisa berubah sesuai dengan pengembangan cerita. Kita amanat, ya. Kita bahas amanat. Amanat yaitu pesan yang terkandung dalam drama, baik amanat drama tradisional maupun modern, itu sama, ya, yaitu mengandung nilai-nilai moral dan kemanusiaan, dan tentunya kebaikan-kebaikan lainnya, ya. Setelah amanat, latar, ya. Latar dalam drama tradisional atau latar itu kan ada dua, ya, latar waktu dan latar tempat. Dan biasanya kalau latar pada tradisionalnya yaitu latar waktunya masa lalu, sedangkan pada drama modern itu masa sekarang atau masa depan. Latar tempat itu pedesaan biasanya kalau yang drama tradisional, sedangkan drama modern cenderung memilih latar tempatnya itu perkotaan. Dalam dialog drama tradisional, ya, karena isinya dialog dalam drama, dialognya bersifat luas, ya. Jadi tidak kaku. Pemerannya dapat menambahkan dialog sesuai dengan pengembangan cerita. Sedangkan dalam drama modern bersifat baku, ya. Dia jadi si ini harus menghafal, ya, harus menghafal dari teksnya, percakapannya. Dari gaya bahasa. Dalam drama tradisional, gaya bahasanya cenderung kaku. Ya, jadi kebalikannya kalau kebalikannya dari dialog, ya, kalau gaya bahasa. Sedangkan drama modern cenderung santai dan menggunakan bahasa sehari-hari. Berikut kaidah kebahasaan teks drama, karena kita berbentuk teks, ya, biasanya naskah, ya, akan ada naskah nih dalam drama. Biasanya naskah ini kan dipentaskan, ya. Jadi kita juga menulis atau membaca naskah ataupun mendengar dari naskah tersebut, ya. Kaidah kebahasaan yang sering muncul dalam drama adalah bahasa yang dipakai adalah dialog yang tidak baku, ya. Dialog yang tidak baku seringnya, ya. Jadi kehidupan sehari-hari. Terus kedua, banyak menggunakan verba atau kata kerja di bagian petunjuk lakuan. Verba kalau bahasa Inggris verb itu kata kerja, ya. Nah, ada kata kerja aktif biasanya, ada kata kerja pasif, ya. Yaitu subjeknya berperan sebagai pelaku atau menunjukkan tindakan, ya, atau melakukan tindakan, ya. Itu verba aktif. Contohnya, Satrio menerjang dengan berani. Nah, ini contoh dari verba aktif atau verb aktif dalam bahasa Inggris. Kemudian ada verba pasif, yaitu subjeknya berperan sebagai penderita dibalik. Kalau aktif itu subjeknya di belakang, itu sebagai penderita, pelakunya yang di subjek. Kalau aktif itu subjeknya yang melakukan, sedangkan pasif, ya, subjeknya yang penderita. Contohnya apa? Yang pasif, Satrio dihadang, ya, oleh sekelompok anak SMA. Satrio dihadang oleh anak SMA. Coba dibalikan, ya. Tadi Satrio menerjang dengan berani, ya. Sekarang Satrio dihadang oleh sekelompok anak
SMA. Untuk membedakan pasif aktif, pasif itu cenderung kata kerjanya di, ya, mendapat imbuhan di, dan pelakunya kan di belakang pelakunya biasanya ada kata oleh di situ, ya. Kalau bahasa Inggris by, ya sama aja, ya. Terus ada kata nomina atau kata kerja benda. Nomina atau kata benda. Berdasarkan artinya, kata benda dibagi menjadi dua. Pertama, kata benda konkret. Yang kedua adalah kata benda abstrak. Kata benda konkret adalah buku, sepatu, ya, yang kita bisa lihat, ya, yang kita bisa sentuh. Itu kata benda konkret. Ada juga kata benda abstrak, yaitu kata benda yang tidak nyata, ya. Apa aja kata benda yang tidak nyata? Contohnya, kata benda tidak nyata seperti kemerdekaan, keyakinan, pikiran, ya. Dan lain-lain tentunya, ya. Yang kedua adalah nomina atau kata benda dasar. Berdasarkan bentuknya ada dua, kata benda dasar dan kata benda turunan, ya. Kata benda dasar yaitu kata benda yang belum mendapatkan imbuhan, ya, belum mendapatkan imbuhan. Seperti kapur, kota, ya, hutan, buku. Sedangkan kata benda turunan biasanya kata benda yang sudah mendapatkan imbuhan. Banyak pengapuran, perkotaan, kehutanan, ya, perbukuan, ya. Itu kata kerja turunan. Yang keempat, dalam sebuah drama biasanya menggunakan kata si dan sang. Tujuannya untuk mendramatisir suatu panggilan. Umpamanya kita bedakan harimau nih. Harimau, kalau disebut harimau aja itu biasa, ya. Tetapi kalau ada sang harimau itu melebihkan, menambah serem gitu, ya. Menambah gagah lah gitu, ya. Pahlawan biasa, ya. Sang pahlawan itu ada penekanan di situ, ya. Jadi ada 4, ya, kaidah bahasanya. Tadi bahasa dialog. Kedua, dialognya tidak baku, ya. 2, menggunakan banyak kata verba aktif dan pasif. Kemudian nomina kata benda, banyak menggunakan nomina kata benda. Kemudian menggunakan kata si dan sang untuk mendramatisir sesuatu, ya. Kemudian ada kaidah ini udah, ya. Bagaimana kita menyajikan drama, ya? Kalau kalian ingin menulis drama, membuat drama, ya, ciptakanlah tokoh utama, ya. Kamu cari tokoh utama dulu, kemudian setelah itu baru kamu bikin konflik, ya, yang menjadi inti cerita. Jadi si tokoh ini akan mengalami apa biar seru. Kalau nggak ada konflik, datar-datar aja, kurang, ya, nggak ini, ya. Terus ciptakanlah latar yang mendukung, ya, baik latar waktu, latar tempat atau suasana, ya. Kemudian susunlah alur, ya, bertahap, ya, alur bertahap. Alur ini biasanya ada, maaf, ya, yaitu pengisahan, ya. Kemudian susunlah kerangkanya. Setelah susun kerangka, maka dikembangkan kerangka menjadi naskah drama yang utuh dalam bentuk percakapan, ya. Dalam drama, memetakan drama, ya, kerjasama tim adalah unsur terpenting. Jadi di sini kita akan belajar, kalau kita belajar drama, gotong royong, saling
mendukung, mengutamakan kerjasama tim. Dan dalam memerankan tokoh dalam drama harus percaya diri, ya. Kita harus yakin bahwa kita bisa, ya. Ketika di panggung kita menjadi pusat perhatian, ya. Makanya selayaknya pusat perhatian sudah sepatutnya berakting dengan sepenuh hati. Kemudian bagaimana langkah-langkah mementaskan drama? Pertama, kenalilah unsur-unsur pementasan drama. Kemudian menentukan unsur drama yang dianggap menonjol. Ya. Si tokohnya juga menjiwai watak tokoh dalam pementasan. Setelah itu, membagi peran sesuai keahlian. Itu adalah langkah-langkah mementaskan drama. Tentu biasanya untuk mementaskan drama ini harus pelakunya itu yang mau pentas itu harus benar-benar memahami cerita, memahami dialog, ya. Kemudian latihan, ya. Kalian sering lihat film itu tidak mereka udah baca langsung di shoot gitu, ya. Wah, udah baca nih, mereka udah baca terus langsung take. Enggak, tapi latihan dulu. Latihan untuk antara pemeran 1 sama pemeran 2 cocok nggak percakapannya, pas nggak, ada chemistry nggak, ya seperti itu. Dan di sini ada pelangi bahasa di halaman 194, nanti kamu baca, yaitu wawancang, apa itu wawancang, apa itu keramagung, dan gestur, ya. Maka selesai sudah bab drama, ya. Demikian dari Bapak, mohon maaf tidak ada kekurangan. Bapak tekankan, ya, Bapak memberikan materi ini dalam bentuk singkat, ya. Makanya kalian disarankan untuk membaca, ya, membaca buku kamu sendiri atau silakan baca web-web yang mengenai pelajaran ini. Baik. Demikian nih Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.